Kota Denpasar adalah salah satu kota terpadat di Pulau Bali. Seperti kota besar lainnya, selalu ada masalah yang tak terelakkan, yakni masalah sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar mencatat, volume sampah yang dihasilkan sekitar 800 hingga 900 ton per hari. 70% diantaranya adalah sampah organik termasuk sampah sisa sajen seperti janur bunga hingga buah-buahan. Minimnya upaya masyarakat memilah sampah menjadi problem tersendiri. Tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang penerapannya disosialisasikan pada kabupaten kota se-Bali. Kalau terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber ini sebenarnya sejak 2019 awal kita sudah sosialisasikan lewat kabupaten, kemudian dari kami libatkan Dinas Lingkungan Hidupnya, kemudian Dinas PMA-nya, kemudian Dinas PMD-nya. Nah, kemudian yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana peran Ibu PKK di masing-masing desa ini, termasuk juga di tingkat kabupaten, tingkat Ibu di tingkat Provinsi Bali. Pemangku Pura Jagatnata Denpasar sejak tahun 2021 menerapkan tata kelola sampah sisa sajen di lingkungan pura dengan sistem ekoenzim. Sisa sajen berupa bunga dan buah dikumpulkan dan dicacah. Setelah itu ditimbang untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Lalu direndam dalam wadah berisi air yang telah diberi larutan gula. Setelah 3 bulan, hasil fermentasi bahan organik ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau menjadi disinfektan alami yang aman bagi manusia. Jadi belum terlalu besar yang kita lakukan, paling nggak sekitar ya antara 50-40% sudah tertanggulangi. Tapi baru segitu saja sudah luar biasa manfaat yang kami dapatkan. Nah, jadi ke depannya mungkin saya akan coba lebih aktif lagi dengan pemangku dan pengayah di sini sehingga Astungkare itu bisa tertangani lebih besar lagi. Gusti Made Arianta adalah warga kota yang tinggal di Jalan Kecubung, Denpasar. Ia mengajarkan anaknya sejak dini untuk memilah sampah, khususnya sampah organik untuk dimanfaatkan kembali. Cita-citanya sederhana, bisa menularkan kebiasaan memilah sampah kepada banyak orang. Bagaimana mengolah kembali sampah-sampah itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan yang goal saya yang saya ingin sih bagaimana mempengaruhi paling tidak tetangga-tetangga dekat saya, ada 9 rumah di sini untuk ikut mengolah sampah, memilah pertama dari awal sekali. Tak hanya di kota Denpasar, warga di Banjar Cemenggon Gianyar memanfaatkan lahan pekarangan menjadi tempat pengolahan sampah termasuk sisa sampah sajen. Berdiameter 80 cm dengan kedalaman 2 meter, lahan pekarangan atau tebe ini disulap menjadi pembuangan sampah organik modifikasi atau modern. Ya, ini adalah salah satu tebe modern milik warga di Banjar Cemenggon di Celuk ini. Jadi ini adalah merupakan tebe modern yang sudah siap dipanen kurang lebih 8 bulan lebih, dan hasilnya adalah kompos seperti ini. Jadi memang ini didesain lubang untuk memudahkan air hujan atau air yang masuk dan juga serangga sehingga komposnya menjadi lebih baik seperti ini. Konsep tebe modern saat ini diadaptasi seluruh warga Banjar Cemenggon Gianyar dan mampu mengurangi volume pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Dari 350 KK ini kok udah mempunyai lubang satu-satu dulu, dan 120 udah punya lubang 2. Dari sistem ini kami bisa mengolah sampah 4 kilo itu selesai di rumah langsung gitu loh. Dari 100% sampah warga, 70% yang notabene adalah sampah organik itu udah selesai di rumah. Masalah sampah tidak sesemudah membuang sampah pada tempatnya. Diperlukan pola pikir memilah sampah dimulai dari diri kita sendiri di lingkungan kita sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu program pemerintah dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah di TPA, dan yang terpenting adalah mengurangi biaya untuk membuang sampah. Ayu Ngurah Dewi Sri, Kartika Widowati, CNN Bali.